Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai garis dan sudut. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Silahkan disimak ya penjelasan berikut. Yang pertama adalah mengenai garis. Apa sih garis? Garis disebut terbentuk dari dua titik, misalnya ini titik A dan titik B. Ini disebut sebagai garis AB. Begitu juga dengan ini, misalnya kita beri nama titik C dan titik D. Ini kita sebut sebagai garis CD. Itu untuk pengertian mengenai garis. Kedudukan dua garis. Yang pertama, garis berpotongan. Berpotongan berarti ada dua garis. Misalnya ini kita beri nama garis A. Oke, kemudian ini garis B. Ini disebut berpotongan. Dia berpotongan di satu titik. Kemudian tempat perpotongannya kita sebut sebagai titik potong. Ini disebut sebagai titik potong. Kemudian garis sejajar. Garis sejajar misalkan ini garis A sejajar garis B. Jadi tingkat kemiringannya itu sama. Jadi walaupun diperpanjang, garis sejajar tidak akan berpotongan. Itu untuk garis sejajar. Kemudian yang ketiga adalah garis berhimpit. Garis berhimpit misalnya ini garis A. Jadi garis berhimpit, garis B tepat di atas garis A. Ini garis B. Jadi garis A-nya sama dengan garis B. Itu disebut sebagai garis berhimpit. Itu untuk garis. Kemudian kita masuk mengenai sudut. Sudut terbentuk dari dua buah garis yang mempunyai titik pangkal yang sama. Ini kita sebut sebagai garis A. Ini kita sebut sebagai garis B. Titik pangkalnya sama, yaitu O. Sehingga daerah yang dibentuk antara garis A dan B ini disebut sebagai sudut. Sudutnya bisa kita beri nama alfa, beta, dan sebagainya. Ini misalnya kita beri nama sudut alfa. Itu untuk sudut. Kemudian bagaimana sih cara pemberian nama sudut? Kalau sudut di samping ini bisa kita beri nama sudut O. Atau kalau kita buat dengan 3 huruf, kita bisa beri nama sudut AOB atau sudut BOA. Sudut
AOB atau BOA. O-nya di tengah ya, harus di tengah karena sudutnya ada pada titik O. Titik O disebut sebagai titik sudut. Ini namanya titik sudut. Titik sudut. Kemudian garis OA, ini garis OA dan garis OB disebut sebagai kaki sudut. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Jadi untuk sudut lancip besarnya kecil dari 90 derajat. Itu disebut sebagai sudut lancip. Contoh bentuk sudut lancip misalnya ini kira-kira begini ya bentuknya. Ini kurang dari 90 derajat disebut sebagai sudut lancip. Ini besar sudutnya. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Ini kurang lebih ini untuk besar sudut siku-siku. Ini 90 derajat alfanya atau besar sudutnya 90 derajat. Kemudian yang ketiga sudut tumpul. Sudut tumpul besarnya 90 derajat, antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi kurang lebih oke. Ini kita sebut sebagai sudut tumpul. Ya, sudutnya tumpul. Kalau lancip kan sudutnya lancip nih. Oke. Ini besarnya antara 180 dan antara 90 dan 180. Sebenarnya masih ada satu sudut yang sudut lurus, yaitu besarnya 180 derajat. Ini kita tulis di sini. Jadi besar sudut lurus, kalau misalnya sudutnya lurus, ini besarnya 180 derajat. Ini 180 derajat. Kemudian sudut refleks, sudut yang besarnya antara 180 sampai 360. Jadi oke, kita lihat contohnya di sini. Oke, ini yang di luar ini yang kita sebut sebagai sudut refleks. Yang ini disebut sebagai sudut refleks. Itu untuk jenis-jenis sudut. Kemudian hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut berpelurus seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau lurus, berpelurus besarnya 180 derajat. Sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Jadi ini sudut X,
Dan ini sudut Y. Sudut X ditambah sudut Y atau sudut Y tambah sudut X besarnya sama dengan 180 derajat. Ini ya, yang 180 derajat ini keseluruhannya. Oke. Jadi kalau kita mencari salah satunya bagaimana? Mencari salah satunya, misalnya yang kita ketahui sudut Y. Tinggal 180 derajat kita kurangi dengan Y, sehingga kita dapatkan nilai X. Itu untuk sudut berpelurus. Kemudian sudut berpenyiku. Ini sudut berpenyiku. Oke, bentuknya siku-siku. Jumlah antara sudut berpenyiku besarnya 90 derajat. Ditambah X-nya sama dengan 90 derajat. Sama halnya dengan sudut berpelurus tadi, kalau kita ketahui salah satu sudutnya, misalnya kita ketahui X-nya, maka untuk mencari nilai Y-nya, kita tinggal kurangi 90 derajat dikurangi dengan X. Kemudian sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang di sini sudut 1 dengan sudut 3, kemudian sudut 2 dan sudut 4. Ini untuk sudut bertolak belakang besar sudutnya sama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan antara sudut dan garis. Silakan disimak ya. Ini untuk hubungan antara sudut dan garis. Di sini Ibu punya dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. Masing-masing sudutnya kita beri nama sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Nanti ada 4 huruf yang akan kita gunakan. Yang pertama ada huruf X, ada huruf Z, ada huruf C, dan ada huruf F. Dan di masing-masing huruf sudah kita beri nama sudutnya, dan dengan kita memberikan nomor masing-masing pada setiap sudutnya. Baiklah, di sini model huruf yang pertama yang akan kita gunakan adalah huruf X. Ini untuk sudut-sudut yang bertolak belakang. Di sini sudut 1 dan sudut 3, sudut 2 dan sudut 4. Pertama, kita akan meletakkan model huruf X sedemikian sehingga garis pada model huruf X berhimpit dengan garis pada styrofoam. Kemudian kita akan putar 180 derajat sehingga sudut 3 menempati sudut 1, begitupun sebaliknya. Sudut 2 menempati sudut 4, begitupun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama. Kemudian model huruf yang kedua yaitu model huruf Z. Model huruf Z kita gunakan untuk sudut-sudut berseberangan dalam dan berseberangan luar, yaitu sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 6. Kemudian berseberangan luar sudut 1 dan 7, sudut 2 dan 8. Kita akan
meletakkan model huruf Z sedemikian sehingga garis pada model huruf Z berhimpit dengan garis pada styrofoam. Kemudian kita akan putar 180 derajat. Sehingga sudut 7 menempati sudut 1, begitupun sebaliknya. Sudut 8 menempati sudut 2, begitupun sebaliknya. Sudut 6 menempati sudut 4, begitupun sebaliknya. Sudut 3 menempati sudut 5, begitupun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan sudut berseberangan dalam dan luar besarnya adalah sama. Untuk model huruf yang ketiga adalah model huruf C. Model huruf C kita gunakan untuk hubungan dua sudut yang sepihak dalam, yaitu sudut 4 dan sudut 5, sudut 3 dan sudut 6, serta sepihak luar sudut 1 dan 8, sudut 2 dan sudut 7. Pertama, kita letakkan model huruf C sedemikian sehingga garis pada model huruf C berhimpit pada garis styrofoam. Kemudian kita putar 180 derajat. Sehingga terlihat bahwa sudut 5 menempati sudut 3, kemudian sudut 6 menempati sudut 4. Karena sudut 5 dan sudut 6 berpelurus, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Dan sudut 5 sama dengan sudut 3, karena sifat berseberangan dalam, maka dapat disimpulkan bahwa sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar besarnya adalah 180 derajat. Itu untuk model pada huruf C. Kemudian, model terakhir yang akan kita gunakan adalah model huruf F. Ini untuk model huruf F. Model F digunakan untuk melihat sudut-sudut yang sehadap, yaitu 1 dan 5, kemudian sudut 2 dan 6, kemudian sudut 3 dan 7, dan terakhir sudut 4 dan 8. Kita tempelkan sedemikian sehingga berhimpit dengan garis pada styrofoam. Namun, ini tidak akan kita putar 180 derajat, tapi akan kita tarik ke bawah. Baik, di sini dapat kita lihat sudut 1 menempati sudut 5, sudut 2 menempati sudut 6, sudut 3 menempati sudut 7, dan sudut 4 menempati sudut 8. Sehingga disimpulkan bahwa sudut yang sehadap besarnya adalah sama.
Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh. Perhatikan gambar di bawah. Jika besar sudut 8 adalah 100 derajat, tentukan besar sudut lainnya. Yang pertama kita cari adalah sudut 1. Apa sih hubungan sudut 1 dan sudut 8? Sudut 1 dan sudut 8. Apa hubungannya? Sudut sehadap. Jadi 1 dan 8 sehadap sehingga besarnya sama. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 8, yaitu sudut sehadap sehingga besarnya sama-sama 100 derajat. Kemudian sudut 2. Apa sih hubungan sudut 2 dan sudut 8? Sudut 2 dan sudut 8 merupakan sudut pasangan sudut luar sepihak. Ingat ya bahwa sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Sudut sini kita buat sudut 2 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Ini untuk sudut luar sepihak. Sudut 8-nya kita ketahui besar sudutnya 100 derajat. Sudut 2 ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga besar sudut 2-nya 180 derajat kita kurangi dengan 100 derajat. Besarnya 80 derajat untuk sudut 2. Kemudian sudut 3. Sudut 3 dan sudut 8 merupakan pasangan sudut luar berseberangan sehingga besarnya juga sama. Sudut 3 sama dengan sudut 8. Pasangan sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Sehingga sudut 3 juga besarnya 100 derajat. Kemudian sudut 4. Sudut 4 sini sudut 4 ya, bertolak belakang dengan sudut 2. Besarnya juga sama dengan sudut 2. Sudut 2 tadi kita dapatkan 80 derajat. Ini bertolak belakang. Sudutnya bertolak belakang ya. Kemudian sudut 5. Sudut 5 berpelurus dengan sudut 8. Ya. 5 dan 8 berpelurus. Terus total sudut berpelurus totalnya 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut 5 180 derajat, ini dari sudut berpelurus ya. Sudut berpelurus
dengan sudut 180 derajat. Kita kurangi dengan sudut 8-nya berapa tadi? Sudut 8-nya 100 derajat. 80 dikurangi 100 besarnya 80 derajat. Itu untuk sudut 5. Kemudian sudut 6. Sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Besarnya juga sama. Sudut 8 bertolak belakang ya. Besarnya 100 derajat. Kemudian sudut 7. Sudut 7 juga berpelurus dengan sudut 8. Ini berpelurus. 5 berpelurus dengan sudut 8. Sudut 7 berpelurus juga dengan sudut 8. Nih, berpelurus juga ya. Oke. Sudut 7 dan sudut 8 berpelurus. Apa? Berpelurus? Sudut 7 tambah sudut 8 besarnya 180 derajat. Sehingga sudut 7-nya 180, kita kurangi sudut 8 100 derajat, hasilnya 80 derajat. Mudah-mudahan anak-anak paham ya dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.